Seri lanjutan belajar membuat aplikasi ekspedisi, di mana episode kali ini adalah episode Nuxt.js yang membahas tentang manage kategori. Jadi sebelumnya kita sudah membuat API untuk mengelola data kategori, maka pada saat ini kita akan membuat fungsi untuk menampilkan atau berinteraksi dengan API yang sudah dibuat sebelumnya. Jika kita perhatikan pada database, kita intip dulu. Jadi pada table kategori kita hanya punya dua data yang akan ditampilkan, yakni name dan description. Langkah pertama adalah kita akan membuat sebuah routing, di mana sebagaimana kita ketahui bahwasanya membuat routing di Nuxt.js kita cukup membuat sebuah folder baru di dalam folder page. Lalu buat file index.view. Oke, untuk lebih memudahkan kita akan mengcopy semua codingan yang ada di index.view di dalam folder users. Lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang diinginkan. Dalam hal ini kita mengganti list users dengan kata list kategori. Lalu tombol add new ini tidak dibutuhkan untuk saat ini. Jadi kita hapus. Kemudian pada bagian items nantinya akan mengarah ke data kategori. Selanjutnya fields-nya ini tetap fields. Tapi sebelum itu kita matikan dulu custom template-nya. Oke, baik, kita sesuaikan hanya ada dua field, yakni name dan description. Jadi field lainnya akan kita hapus kecuali action. Kemudian bagian-bagian yang tidak diperlukan, di sini kita akan menggunakan modul kategori. Dengan state yang akan digunakan adalah state-nya kategori juga. Oke, tugas berikutnya adalah membuat modul kategori. Jadi buat file kategori.js di dalam folder store, lalu kita copy lagi codingan yang sudah ada di user.js, lalu paste, dan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi di sini kita membutuhkan state kategori. Oke, selanjutnya mutationnya kita sesuaikan untuk sesuaikan namanya, kemudian arah state-nya juga kita sesuaikan agar tidak bingung atau ambigu antara nama modul dengan state, maka kita ganti nama state-nya menjadi kategoris. Juga toh sifatnya adalah jamak untuk menampung lebih dari satu data kategori. Oke, selanjutnya pada bagian action kita akan menggunakan mutation yang baru saja dibuat. Jadi kita sesuaikan juga nama actionnya. Lalu tujuan dari API untuk mengambil data kategori, jika kita cek API yang sudah kita buat sebelumnya, routingnya adalah /categories. Jadi kita ubah jadi /kategori, lalu data yang parameter lainnya disamakan saja. Kemudian commitnya ke state yang sudah dibuat. Adapun fungsi lainnya kita disable terlebih dahulu. Oke, sudah selesai, kita salin actionnya. Lalu pindahkan ke bagian methods, kita load menggunakan map action. Lalu sesuaikan model kategorinya. Ganti modul user menjadi modul kategori. Lalu panggil hal-hal yang kita butuhkan. Dalam hal ini adalah get kategori dan set page. Kemudian pada async data ketika komponen ini akan di-load, maka akan menjalankan fungsi get kategori dari model kategori untuk mengambil data kategori. Kemudian items ini kita sesuaikan karena state-nya namanya adalah kategoris, maka nama yang akan digunakan adalah kategoris, sedangkan datanya ada di dalam .object data. Kemudian pagination-nya kita sesuaikan juga, state-nya kita gunakan state kategoris. Sip, apalagi ya? Oke, kita perlu membuat menu dari sisi sidebar. Kita gandakan ini, kemudian ganti manage kategori. Kemudian routing atau URL-nya kita sesuaikan dengan name kategoris. Oke, jika sudah save, ganti teksnya. Lalu apalagi ya? Oke, kita cek dulu perubahannya di browser. Reload, klik manage kategori. Oke, datanya sudah bisa ditampilkan sesuai dengan yang diinginkan.
Oke, tugas selanjutnya adalah membuat fungsi pencarian dan pagination. Jika sudah find user, kita sesuaikan namanya dengan nama find kategori. Jadi ini kita ganti saja find kategori. Lalu get users data kita gunakan adalah get kategori data. Kalau yang dipassing adalah sebuah parameter yakni source yang nantinya digunakan pada actionnya kita. Oke, sekarang lakukan pencarian. Sip, fungsi pencariannya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Oke, sudah bekerja. Lalu tahap selanjutnya adalah membuat untuk action buttonnya. Oke, kita aktifkan terlebih dahulu custom template-nya. Lalu template name ini tidak dibutuhkan lagi, maka kita bisa menghapusnya. Lalu pada bagian action, kita matikan dulu untuk tombol edit. Yang akan kita buat adalah tombol delete-nya. Open delete modal. Jadi cari ini, kemudian kita sesuaikan user select-nya. Jadi ketika tombol delete ditekan, maka user yang ada di barisan tombol tersebut akan diselect dan ditampung ke dalam variabel kategori selected. Kemudian delete modal di set jadi true untuk membuka modal yang kita buat di sini. Jadi jika value delete modal true, maka modal akan ditampilkan. Oke, kita sesuaikan di sini harusnya kategori selected. Dari name-nya juga sama. Lalu delete modal kita set false jika tombol close diklik. Lalu tombol delete diklik, maka yang akan dijalankan adalah delete data kategori. Oke, selanjutnya kita sesuaikan untuk tombol actionnya yang akan berfungsi untuk melakukan request penghapusan data ke API. Kemudian ini disesuaikan harusnya destroy kategori data. URL-nya juga disesuaikan /kategori. Lalu ketika kategori berhasil dihapus, maka kita meload data yang terbaru. Oke, sudah selesai. Kita copy bagian ini dan pindahkan ke index.view. Jadi kita load fungsinya, lalu fungsi tersebut kita gunakan dan mengirimkan parameter yang dibutuhkan, ya. Ini dalam hal ini adalah ID. Oke, jika sudah kita tekan delete, klik delete, maka seharusnya datanya sudah terhapus. Oke, data selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk menambahkan data. Nah, ada sedikit dilema ketika ingin menambahkan data karena formnya cukup kecil. Jadi kita akan menampilkannya dalam satu halaman saja. Jadi layar kita akan dipisahkan menjadi dua bagian, yakni untuk menampilkan data kita beri space 8. Lalu untuk formnya kita beri space 4 saja. Oke, ini kita bungkus dengan call MD untuk membuat grid di Bootstrap. Kemudian selanjutnya kita membuat sebuah tag untuk card. Lalu di dalamnya nantinya akan berisi dua buah inputan, yakni name dan description. Oke, kita menggunakan form input group saja. Lalu masukkan label, habis label apalagi ya? Oh ya, input. Sip, untuk sementara kita buat formnya terlebih dahulu. Untuk V modelnya nanti saja belakangan. Yang penting tampilannya dapat dulu untuk inputan-inputan yang dibutuhkan. Terakhir kita tutup dengan sebuah tombol. Oke, klik save. Lalu lihat di browsernya kita, maka seharusnya tampilannya sesuai yang ada di layar. Oke, tugas berikutnya adalah menghubungkan inputan ini dengan vModel agar data yang diinputkan oleh user bisa digunakan untuk menyimpan ke server. Oke, jadi kita masukkan datanya ke dalam variabel kategori, lalu di dalamnya ada data object.
objek data yang isinya adalah name dan description. Oke, dari properti data buat variabel kategori, lalu di dalamnya ada name dan description. Sip. Jika sudah, tugas selanjutnya adalah menghubungkan atau memberikan event klik pada tombol save, lalu definisikan metode dengan nama submit. Kemudian kita perlu membuat sebuah fungsi untuk mengirim request ke API. Nanti seharusnya datanya ditampilkan pada sisi kanan. Oke, jadi pada bagian ini yang akan kita kerjakan adalah membuat action untuk mengirim request ke database, bukan database tapi API. Jadi kita buat namanya store kategori data, lalu access postnya kita kirimkan ke slash categories dengan mengirimkan payload atau data yang akan disimpan. Oke, load datanya, load actionnya, nama actionnya, kemudian kita gunakan store kategori data ini, lalu kirimkan data yang akan disimpan, yakni dalam hal ini adalah name dan description yang sudah disimpan ke dalam variabel kategori. Kemudian selanjutnya ketika proses ini berhasil, maka kita akan membersihkan form inputan tersebut agar bisa diinput dengan data yang baru. Kemudian kita buat sebuah fungsi untuk menghapus atau membersihkan form tersebut. Jadi fungsi ini sifatnya adalah reusable sehingga kita pisahkan ke dalam fungsi tersendiri. Oke, jika sudah, ketika data baru ditambahkan, maka kita akan memanggil get kategori data untuk meload data yang terbaru. Oke, lakukan uji coba. Kita masukkan nama kategorinya, descriptionnya jika dibutuhkan, klik save. Maka data yang kita inputkan sudah masuk ke dalam database. Oke, apalagi yang perlu kita kerjakan ya? Kita lihat dulu. Oh, oke. Untuk tombol editnya. Jadi skenarionya tombol edit ini akan kita pindahkan ke dalam modal, sehingga data perubahan modalnya akan kita buka, akan kita perbaharui di dalam modal tersebut, jadi tidak mengarah ke page baru. Oke, buat tombol baru dengan mengarah eventnya adalah mengarah ke method open edit modal. Lalu kita buat sebuah method baru bernama open edit modal. Yep, ini kita gandakan saja. Lalu kita ganti menjadi open edit modal, lalu kategori selected tetap. Jadi ketika tombol edit diklik, maka datanya akan dipilih. Kemudian set edit modal menjadi true, maka ketika ini bernilai true, maka kita akan membuka modal baru. Ini kita copy dulu. Oke, kita sesuaikan, harusnya di sini edit, lalu di sini edit kategori, lalu ini dihapus saja. Oke, di sini update. Sip. Oke, ada lagi. Sudah tidak ada. Jadi nantinya kita akan memisahkan komponen ini agar bisa digunakan untuk edit dan tambah data. Sip. Jadi pada bagian ini kita akan membuat sebuah fungsi untuk memisahkan si komponennya agar kita tidak mengerjakan codingan yang sama. Oke, buat sebuah file baru bernama kategori.view di dalam komponen /form. Oke, buat strukturnya seperti ini saja, lalu kita pindahkan apa yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yakni dalam hal ini adalah form input beserta buttonnya nggak perlu ya. Jadi kita hanya perlu memindahkan form inputnya saja. Jangan lupa variabel-variabelnya juga akan kita pindahkan, yakni dalam hal ini adalah kategori. Kita buat properti data, lalu masukkan si kategori ini. Sip. Sudah pada bagian ini, apalagi ya?
Oh ya, store kategori kita pindahkan saja ke sini karena fungsi untuk submitnya akan kita pindahkan juga ke dalam komponen kategori ini. Load actionnya menggunakan map action, lalu sebutkan modulnya, yakni dalam hal ini adalah modul kategori dan action yang akan di load. Jangan lupa untuk mengimport map action agar bisa digunakan. Dari Vuex tentunya ini harusnya tambah S. Oke, apalagi yang perlu dipindahkan yakni submit dan clear form. Ini di cut saja, lalu kita pindahkan ke file kategori.view. Oke, sampai pada tahap ini sudah selesai. Saatnya untuk meregister komponen baru tersebut agar bisa digunakan. Jadi kita import dari komponen /form/kategori.view. Adapun namanya adalah kategori. Oke, kemudian register komponen tersebut kita bisa meregisternya secara lokal sehingga komponen ini hanya bisa digunakan di area ini saja. Kita kasih name bernama kategori form sehingga tag yang akan digunakan adalah kategori form. Oke, scroll ke atas, buat tag baru dengan nama kategori form tepat di atas tombol save. Lalu kita berikan ref dengan key form. Nah, key ini akan kita gunakan untuk mengakses metode yang ada di kategori.view. Jadi caranya sangat mudah. Melalui key ini maka kita secara langsung bisa mengaksesnya. Definisikan terlebih dahulu metode yang baru, kemudian div refs, lalu key-nya adalah form, kemudian metode apa yang akan diakses. Dalam hal ini adalah submit. Sip, sekarang kita lakukan uji coba dulu untuk add new ini apakah berjalan seperti sebelumnya. Klik save. Oke, jadi tidak ada masalah meskipun sudah kita pindahkan ke dalam kategori khusus. Oke, sekarang jadi tugas kita berikutnya adalah menggunakan komponen ini kembali ke dalam sebuah modal, yakni untuk mengedit data kategori. Jika kita cek kembali, maka ketika kita mengklik tombol edit, maka secara otomatis inputan yang sama pada sisi kiri inputan kita akan tampil ke dalam modal. Tugas berikutnya adalah bagaimana mengirimkan data yang akan diedit ke dalam form inputan ini. Jadi caranya adalah dengan mengirimkan props, kemudian di dalamnya adalah kategori yang diselect. Kemudian pada kategori komponen kita menerima props tersebut dengan nama selected dengan tipe object dan defaultnya adalah null. Kemudian berikutnya pada event create, bukan kategori, create. Jadi pada event create kita melakukan pengecekan jika selected ini tidak sama dengan null atau dia true atau datanya ada, maka data itu dimasukkan ke dalam variabel kategori. Lalu berikutnya kita cek dulu ke dalam ini. Nah, datanya sudah ditampilkan sebagaimana mestinya sesuai tombol edit ditekan pada barisan data yang mana. Kemudian berikutnya adalah kita akan belajar bagaimana cara memfungsikan tombol update tersebut agar ketika kita melakukan ketika user mengklik tombol tersebut maka fungsi update akan dijalankan. Dari sisi modul kategorinya kita tidak membutuhkan lagi fungsi get data, maka selanjutnya adalah yang akan diaktifkan adalah update user data dengan penyesuaian ke data kategori. Kemudian URL-nya adalah /kategori. Kita pastikan terlebih dahulu, yakni betul. Jadi dari sisi API adalah /kategori. Kemudian apalagi? Jadi ketika data berhasil diperbarui, kita mengambil atau meminta data yang terbaru. Bagian ini sudah kita tidak perlukan lagi, jadi dihapus saja. Oke, saatnya menggunakan fungsi tersebut pada kategori komponen. Kemudian kita buat sebuah metode baru
kita beri saja nama update. Jadi bebas namanya apa saja. Di sini saya menggunakan nama update. Kemudian di dalamnya adalah fungsi untuk menjalankan update kategori data. Lalu kita kirimkan data yang akan diperbaharui. Dalam hal ini adalah disk kategori yang berisi name description. Kemudian fungsi ini kita bungkus dengan promise. Jadi nantinya ketika fungsi ini ditekan, dijalankan, maka kita bisa menggunakan then untuk berikutnya menutup si modalnya. Di sini kita gunakan resolve true, lalu saatnya untuk menggunakan fungsi update ini pada file index.view. Jadi buka file ini si index.view-nya. Yuk, kita sesuaikan dulu tombol ininya, update, harusnya update kategori. Kemudian di bawahnya kita buat fungsi yang baru tersebut bernama update kategori. Lalu di dalamnya kita jalankan cara yang sama, yakni disk refs, kemudian key-nya, lalu metode apa yang akan dijalankan. Dalam hal ini adalah update. Kemudian then, maka kita akan menutup si modalnya. Oke, ini tidak diperlukan karena kita tidak perlu melakukan pengecekan if or false. Jadi kita langsung saja yakni melakukan penutupan modal. Oke, sekarang kita gandakan si open edit modal ini. Lalu kita sesuaikan namanya menjadi close edit modal. Lalu disk kategori selected kita kasih null, edit modal kita ubah jadi false untuk menutup modal. Lalu panggil metode tersebut ketika fungsi update data berhasil dijalankan. Oke, lakukan proses testing. Klik salah satu bagiannya, kemudian kita edit datanya. Pastikan dulu semuanya sudah ada. Jika kita lihat, maka kategori ini memerlukan ID sebagai parameter di URL-nya. Jadi kita perlu memasukkan ID ke dalam objek yang dikirimkan, yakni disk kategori, sehingga kita bisa menggunakan fungsi object assign, di mana parameter pertama adalah target yang akan ditambahkan dan parameter kedua adalah data yang ingin dimasukkan. Jadi disk kategori, parameter kedua kita ingin memasukkan ID dari disk selected ID. Tapi sebelum itu kita pastikan terlebih dahulu bahwasanya memang ID ini belum ada di dalam kategori atau kategori yang diselect. Jadi saya beralih ke Chrome dulu untuk melihat, karena di Chrome saya sudah menginstal View Developer. Jadi kita bisa mengintip data-data yang dimiliki oleh setiap komponen. Oke, inspect element, terus cari view. Lalu kita cari tepatnya modalnya ada di mana. app Nux mungkin ada di dalam lagi. Kita cari, harusnya ada di dalam modal sini. Kita pastikan dulu dengan cara kita akan membuka ininya, modalnya. Sip, jadi komponen kategorinya ternyata di dalam modal. Kemudian kita klik dan lihat props-nya. Nah, dia sudah mengandung ID. Jadi kita tidak perlu memasukkan ID tersebut ke dalam objek yang akan dikirim, karena sebenarnya kita sudah memiliki objek atau data ID tersebut. Sehingga fungsi ini yang hanya akan diperlihatkan, kita login dulu karena dia ke kick, soalnya kita sudah login di browser yang berbeda. Oke, sekarang jadi fungsi ini hanya sebagai opsional jika kita membutuhkan ID, tapi sebenarnya dia tidak masuk ke dalam objek yang akan dikirim, sehingga kita bisa memasukkannya secara manual. Oke, edit kategori, kita edit data ini. Jadi terjadi sebuah error bahwasanya kita tidak memiliki akses untuk memperbaharui atau mengubah sebuah state di luar dari mutation handlers. Oke, pada bagian ini kita akan melakukan perbaikan untuk perubahan state ini. Jadi untuk mengatasinya adalah
secara manual kita bisa menggunakan atau mengassign memasukkan datanya satu persatu. Ini dengan cara menyebutkan ID, kemudian kita ambil dari selected ID, name kita ambil dari selected name, dan seterusnya. Nah, dengan begini kategori, variabel kategori sudah tidak memiliki hubungan langsung dengan si state-nya. Oke, jadi secara otomatis kita sudah bisa melakukan editing. Kemudian kita ubah juga description-nya. Electronic, klik update. Oke, jadi ada error lagi, di mana error ini adalah bentar. Oke, kita perlu menambahkan return di promise-nya. Sip, sebenarnya fungsi yang tadi sudah berjalan, tapi hanya memberikan error dari sisi klien. Oke, kita edit lagi. Update. Oke, sudah berjalan. Jadi fungsi tadi hanya perlu menambahkan return pada si promise-nya saja. Oke, good. Jadi sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Fungsi delete juga sudah berjalan sebagaimana mestinya. Maka kita akan melakukan pengecekan pada fungsi add data untuk memastikan dia sudah berjalan. Oke, ternyata ada sedikit kesalahan di mana key antara key form add dan edit itu sama, sehingga mungkin saja si program ini bingung mencari mana yang akan dijalankan, sehingga kita bisa mengganti key dari form edit ini dengan nama form edit, lalu kita sesuaikan key pada update kategori, di mana kita ketahui bahwasanya pada add new itu menggunakan key form saja. Oke, reload, kemudian kita lakukan edit lagi, penambahan data maksud saya. Klik save. Oke, datanya sudah masuk. Kita pastikan juga fungsi editnya berjalan sesuai keinginan. Save, update. Oke, pencarian kita cek juga dia sudah berjalan. Oke, sudah, tidak ada masalah. Sip, materi ini sudah beres untuk fungsi CRUD-nya. Nah, ada sedikit kesalahan di mana ketika kita melakukan watching state page, saya salah memanggil fungsi, yakni harusnya get kategori data, bukan get user data. Jadi tinggal kita sesuaikan dan selesai. Jadi sekian materi kali ini, sampai jumpa pada episode atau serial berikutnya dalam membahas aplikasi ekspedisi menggunakan Nuxt.js dan Lumen.